Tentunya terima kasih buat pemirsa TVRI dan langsung saja kita akan bahas, tapi tentunya tadi lu udah ngomong-ngomong masalah ada perempuan. Iya. Harus nggak boleh begitu, jangan sampai nanti ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini nama baik Ustaz. Biar nggak ada fitness di antara kita. Bukan ya, fitness, nge-gym. Ya, udah biar nggak ada fitnah di antara kita. Kan ramai banget yang di grup WhatsApp sekarang gak guna. Ustaz mau nanti jalan sama siapa tadi lu cakep bener ya kan? Ustaz Hasani. Iya katanya. Nah itu dia, makanya nggak boleh begitu. Ini kan namanya kita harus tahu juga beliau ini siapa. Ini sebetulnya beliau ini. Udah panggil lah. Hah? Bukan gak enak, gak tahu kan? Ayo siapa? Ayo. Ya Allah tolong. Tahu saya. Ini adalah ustazah tercantik di muka bumi ini. Ya Allah. Calon mertua saya. Baik, tentunya kita langsung saja sambut bintang tamu kita, yaitu Mbak Novi Aila. Kepadanya silakan Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Emang tadi itu udah mau bareng sama guru. Gak enak bener kata Ali. Bener. Ya dari guru bilang. Tapi ustazah Novi udah lama. Udah lama apa maksudnya? Cantik begini. Iya. Maafin tolong. Ya, jangan minta tolong, biar saya di sini aja dah. Ini pengajian, Iya, kita harus jaga adab, jaga etika. Bener. Ustazah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya Allah, iya mohon maaf tadi sudah disampaikan bahwasanya katanya begini begitulah sama Ustaz. Saya karena dia belum paham, belum tahu kalau Ustazah ini adalah bintang tamu kita hari ini. Masya Allah. Boleh dengar suaranya sedikit Ustazah? Ini bukan ustazah, Bang Hafiznya suka gitu. Oh iya. Mbak Novi silakan. Iya. Sedikit. Ibu-ibu pernah denger lagu Novi? Cintai aku karena Allah. Iya. Coba saya pengen dengar suara ibu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah. Saya mau ngomong sama produser, bisa nggak co-hostnya atau pendamping saya ini aja? Soalnya ini suara bagus, suara wajah bagus. Kalau ini mohon maaf nih ya, mohon maaf nih. Baik, kita akan ngaji aja ya. Tapi nggak bilang kalau asli pemain gendang. Bagus banget suaranya. Saya mau main gitu. Mbak Novi silakan duduk. Ya. Mau duduk di sini apa di pelaminan sama saya? Ente nggak boleh Iya, gitu. maksudnya ini kan Alif, Pak Maman. izin guru dulu. Guru, izin guru. Guru juga nggak tahu apa-apa. Jadi kayak gitu. Lu nggak boleh. Sopan, nggak boleh ngelangkain senior, ya. Senior. Mau juga ternyata. Baik, kita langsung aja bahas ya Bu ya. Tema kita hari ini ya. Rizki datang dari segala arah. Tadi Mbak Novi juga datang dari segala arah dan benar-benar rizki hari ini. Bagaimana menurut Ustaz bahwasannya rizki itu apa sih sebetulnya? Iya, para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan Allah, bunda-bundaku yang salehah, Teh Novi, Ustazah Mahfudul Fulki, Ustazah. Ngapain diingetin? Langsung terperanjat gitu. Baik. Apa sih rezeki itu? Nah, ini yang kita akan bahas tema kita. Bagaimana cara rezeki datang dari segala arah. Ya. Kalau bunda mungkin satu arah saja dari suami, nah bagaimana ini biar pancarannya lebih banyak. Nah, kira-kira itu. Nah, kita akan kupas dulu rezeki itu dari sisi kebahasaannya. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa rizki itu derivasinya berasal dari razaqah yarzuqu rizqan. Rizqan itu atau rizki itu berarti anugerah. Jadi semua yang dianugerahkan oleh Allah itu rizki. Yang kedua, rizki itu artinya kekayaan. Jadi bunda-bundaku yang salehah ketika diberikan kekayaan oleh Allah itu adalah rizki. Rizki itu berarti juga harta warisan. Ada bunda-bunda yang dapat harta warisan? Mau atau mau banget? Mau banget. Itu juga rizki. Ada juga nasib. Nasib baik itu juga rizki. Pemberian. Senang gak diberi Bu? Senang menerima? Senang ngasih? Terima?
Kasih. Oh, jadi diterima, ngasih lagi berarti. Itu juga rizki atau upah kita setelah bekerja. Ini tadi Bang Hafid ya sudah memimpin di acara kita, nanti dapat upah berapa? Nah tanya nih Bang Hafid nanti itu. Oh, itu juga lagi ngebahas. Dipikir ngebahas apa? Tanya honor saya. Itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala secara bahasa. Jadi luas sekali ya. Anugerah, kekayaan, harta warisan, nasib, pemberian, upah itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi istilahnya, dari secara istilah rizki itu bisa disebut sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik itu berupa makanan maupun yang dipakai dan yang dipakai. Jadi kalau belum dimakan belum rizki ya Bunda. Ini saya contohkan. Ini air ketika ada di depan saya ini rizki saya atau bukan? Rizki saya bukan? Belum. Belum tentu. Bisa jadi tumpah setelah ini. Iya, bisa jadi minum sama Ali. Bisa jadi diminum Bang Khalid. Iya. Ini artinya ketika belum kita minum, belum kita makan, belum menjadi rizki kita. Bunda dikasih suaminya per bulan nggak gede sih Bang Hafid 50 juta aja. Diaminin langsung diaminin. Cukup nggak Bunda? Cukup nggak 50 juta? Cukup ya. Itu sudah rizki atau belum? Ketika sudah dibelanjakan, sudah dimakan, itu kemudian menjadi rizki. Bisa jadi 50 juta itu digondol maling atau sejenisnya, maka itu belum menjadi rizki kita. Jadi Masya Allah luas sekali pendeknya rizki itu. Kalau makanan kita sudah makan atau kekayaan itu sudah kita nikmati. Jadi kalau deposito meskipun 1 miliar sudah rizki atau belum? Belum. Masya Allah. Inilah makna wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hewan yang melata sekalipun yang bergerak tanpa kaki, coba bayangkan bunda-bunda, tetapi sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Sudah dijamin rizkinya manakala dia mampu makan ya. Coba pagi-pagi ayam keluar dari kandangnya, sudah ada rizkinya nggak dari Allah? Sudah ada, dia mematok dan seterusnya, kemudian dia pulang kenyang. Begitu luasnya makna rizki itu. Maka wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ini mengajarkan kepada kita jangan pesimis jadi orang miskin. Harus jadi punya mental kaya. Begitu Bang Ali. Jangan pesimis jadi orang kismin. Harus Contoh Ismin Ali, Pak Ali. ini kan motivasi biar kita mau jadi orang yang berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, ibu-ibu kayak datang hari ini tahu temanya rezeki, semangat bener. Langsung direkam dikirim ke suami. Nah, dengerin. Tadi pas ngomongin masalah gaji 50 juta, Iya. ibu-ibu ada yang amin tapi ada yang ragu. Kenapa tuh? Karena baru hayalan gitu. Yang penting tadi mentalnya kayak dulu Mental Ali. hati. Tapi kayaknya mentalnya Ali udah, makanya dia pede main game aja. Oh iya. Mentalnya dia. Misalnya dia memang kaya, kayak tetangganya, jadi begitu aja kerjaannya. Novi, sekarang ke Novi, Mbak izin ya Ustaz ya. Saya ke Novi. Mbak Novi, gimana nih aktivitasnya dan sekarang apa ya dengan kondisi-kondisi seperti ini sudah mulai kondusif lagi kah atau masih Kalau kondusif seperti sebelum pandemi sih memang belum ya? Tapi alhamdulillah kan sejak Maulid, sejak bulan awal-awal November itu sudah mulai jalan lagi nada dan dakwah. Dan rezekinya bukan karena bicara tentang honor atau apa ya? Materi ya? Atau materi gitu. Jalan ke Maulid, jalan ke majelis, bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan ibu-ibu, jamaah, berdoa bersama. Itu rezeki batin yang nggak bisa dihitung dengan akal manusia. Dan seperti saya sampaikan, rezeki sangat luas. Jadi ukurannya bukan sekedar materi. Kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, keberkahan itu lebih utama dari materi yang mesti rasakan. Makanya alhamdulillah setelah album dulu kan nanti mulai dari awal itu dari kontes Melayu Dangdut Bu.
tapi Novi memantapkan diri untuk fokus di lagu-lagu yang bermanfaat, lagu-lagu religi, melalui religi dan sholawat. Sekarang alhamdulillah ngerasa lebih senang aja gitu. Itu kan ada proses ya, Ya, Novi, ada dari proses yang dulu Novi adalah penyanyi dan penyanyi dangdut ya. Ya. Kemudian transisi ke penyanyi Religi. religi ya, kemudian sholawat, nasyid dan sebagainya. Menurut Novi bagaimana tuh perbedaan apa yang dirasakan Novi saat ini dengan yang dulu? Ya, perbedaannya banyak sih. Itu ketenangan tadi yang tidak bisa kita dapatkan sebelumnya. Mungkin secara materi setiap show kontrak nilainya mungkin sama gitu, tapi ketenangan batinnya berbeda. Terus berkumpul dengan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleha seperti sekarang ini dijumpakan di sini dengan guru-guru, dengan Bang Hafiz, dengan Alif, dengan Ustadz. Alhamdulillah ini pun rezeki. Saya bisa banyak belajar dari beliau-beliau yang lebih ilmu agamanya, yang lebih pengalaman hidupnya. Dari ibu-ibu juga insya Allah saya pasti akan belajar. Jadi jujur kalau masih bedanya dulu masih di dangdut sama di religi, lebih senang ini. Kayaknya Allah tuh sayang gitu sama Novi. Alhamdulillah Novi diantarkan ke lingkungan yang lebih mendekatkan Novi kepada Allah dan lebih mencintai Rasulullah. Alhamdulillah sekarang saya lagi belajar memperbanyak lagu-lagu salawat. Subhanallah tuh. Alhamdulillah juga akhirnya pun dengan Bang Hafiz masih sering ketemu. Alhamdulillah sering bareng acara. Nggak usah diceritain takutnya ibu-ibu Iya, enggak. sampai Bukan. Kalimantan, sampai mana-mana. Alhamdulillah. Enggak, takutnya disangkanya saya ada hubungan gitu. Saya ini sama Novi ini sebetulnya ada hubungan emosional. Oh gitu ya. Jadi setiap saya ketemu Mbak Novi emosi mulu ketemu saya gitu kan. Bukan di Bang Novi Itu doang. bukan hubungan emosional kan? Masalahnya bukan Bang Novi doang emosi, semua emosi emang dari tadi ketemu Bang Hafiz ini. Baik, tapi alhamdulillah Alhamdulillah. berarti yang namanya rezeki itu adalah bukan cuma sekedar materi, Iya. ketenangan, kemudian sahabat, orang-orang Betul, soleh, betul. solehah itu pun bagian dari Alhamdulillah saya pun belajar dari Bang Hafiz karena ya Bang Hafiz lebih dulu Mohon maaf nih, mohon maaf ya. pengalamannya, ilmunya. Mohon maaf Sampai nih. sekarang saya belajar. Emang tahu Bang Hafiz dari tahun kapan? Gak usah, ntar gue jelasin aja. Saya jelasin aja. Udah, saya jelasin. Udah, cukup. Penasaran Bu ya? Cukup. Saya senang banget. Baik, kita langsung ke tema. Kita langsung balikin ke tema. Ustaz, saya kan tadi dari ayat tadi bahwasanya tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi ini kecuali rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau tadi saya sama Alif nih, Alif diam saja, apakah itu juga sudah Alif ini apa yang Alif lakukan juga sudah benar? Karena tenang aja dong, nggak usah pakai usaha dong, karena rezeki udah diatur. Tapi jawabannya nanti saya sampaikan dulu karena waktunya sangat terbatas. Sabar dulu ibu-ibu ya, kita istirahat sebentar ya. Sebentar. Kita istirahat sebentar dulu ya. Kita ya, saya rada grogi nih dari tadi ada kiai kita nih hebat banget. Soalnya kita ngomongin rezeki mah nggak ada putusnya Bu, setuju ya. Kita sama sebentar istirahat sejenak, kita akan kembali lagi bersama narasumber hebat di mana kalau bukan di Serambi. Mudah.